Kelor bukan hanya sekedar tumbuhan yang tumbuh di ladang tandus. Ia adalah narasi tentang perubahan, tentang bagaimana sebatang tanaman bisa menumbuhkan harapan, menciptakan peluang, dan menggerakkan ekonomi. Desa Kelor yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul menjadi contoh nyata kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dalam menciptakan perubahan. Berdasarkan data tahun 2024, Desa Kelor memiliki 3.227 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 46%. Desa ini memiliki potensi usia produktif yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi berbasis kewirausahaan. Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat kendala klasik. Manajemen usaha yang belum tertata, pemasaran terbatas, dan rendahnya nilai jual hasil pertanian. Dari sinilah Young Sustainable Initiative oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hadir membawa solusi pemberdayaan melalui pendekatan balance scorecard dengan 4 fokus utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran. Dengan judul Optimalisasi Manajemen Usaha UMKM Desa Kelor berbasis balance scorecard menuju Desapreneur. Program ini dirancang secara sistematis, dimulai dari tahapan awal berupa sosialisasi, observasi lapangan, pelatihan, hingga pendampingan intensif kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Pendekatan ini tidak hanya menata struktur usaha, tetapi juga menumbuhkan pola pikir wirausaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Program YSI merupakan bentuk lanjutan dari program PPK Ormawa Himama UMY yang sebelumnya dilaksanakan di Desa Kelor. Melalui program ini, kegiatan difokuskan pada penguatan manajemen usaha, inovasi produk, dan perluasan pemasaran agar hasil dari program sebelumnya terus keberlanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi program kepada pemerintah Desa Kelor, BUMDes, dan masyarakat. Tahap ini bertujuan memperkenalkan tujuan utama YSI, yaitu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui manajemen usaha berbasis balance scorecard. Melalui sosialisasi ini, tim YSI juga melakukan pemetaan potensi dan permasalahan utama di setiap padukuhan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan untuk mengenali karakteristik dan potensi ekonomi tiap wilayah. Dari hasil identifikasi ditetapkan 6 kelompok sasaran utama, yaitu KWT Mengger, KWT Slametan, UMKM Marif, KWT Srikandi, UMKM Mojo, serta UMKM Melor. Setiap kelompok mendapat pelatihan tematik sesuai kebutuhan, mulai dari pelatihan manajemen keuangan, inovasi produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital. Pendampingan dilakukan langsung di lokasi agar hasilnya aplikatif dan sesuai kondisi lapangan. Setelah program berjalan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meninjau sejauh mana kegiatan telah mencapai tujuan. Tim bersama perangkat desa meninjau perkembangan kelompok mulai dari ketertiban administrasi usaha, peningkatan kualitas produk, hingga efektivitas pemasaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki strategi dan memberikan arahan lanjutan agar setiap kelompok dapat lebih mandiri dan produktif ke depannya. Kelompok sasaran dan penerapan program KWT Mengger. KWT Mengger beranggotakan ibu-ibu yang tinggal di wilayah dengan kendala utama akses air untuk kegiatan pertanian. Warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyiram tanaman karena menggunakan air pompa. Tim YSI membantu membuatkan penampungan air sederhana, sehingga air lebih efisien dan biaya berkurang. Selain itu, dilakukan pelatihan pengelolaan pangan berbasis potensi lokal, yakni memanfaatkan kacang tanah yang banyak ditanam di rumah warga menjadi produk olahan bumbu kacang khas Mengger. Pelatihan ini mencakup cara mengolah, menakar bahan, mengemas, dan pelatihan keuangan. Kini, bumbu kacang tersebut mulai dipasarkan dan menjadi salah satu hasil unggulan baru di Mengger. KWT Slametan. Padukuhan Slametan memiliki banyak tanaman empon-empon seperti jahe dan serai yang tumbuh alami di kebun warga. Namun, sebelum program berjalan, hasil panen rempah tersebut belum diolah secara optimal dan hanya digunakan untuk konsumsi pribadi. Melalui program Germa Tani, tim YSI memperkenalkan inovasi baru, Wedang Uwuh Kelor. Produk ini memadukan daun kelor kering dengan bahan-bahan herba lokal, menghasilkan minuman tradisional khas desa yang menyehatkan dan bernilai ekonomi. UMKM Marif. UMKM Marif telah dibina sejak program pemberdayaan sebelumnya dan berhasil memproduksi nugget serta bakso berbahan dasar kelor. Kendala utama yang dihadapi saat itu adalah pemasaran produk yang masih terbatas dan bentuk produk yang belum konsisten, sehingga sulit bersaing dengan produk serupa di pasaran. Melalui keberlanjutan program YSI, tim membantu menyusun strategi pemasaran digital dan lokal, memperbaiki tampilan produk agar seragam, serta memperkenalkan penggunaan kemasan yang lebih menarik.
KWT Sri Kandi. Demikian juga KWT Sri Kandi yang juga mengikuti pada program sebelumnya, terdapat masalah pada hasil panen sayur milik KWT Sri Kandi yang dipasarkan dengan harga jual yang rendah karena hanya dijual mentah tanpa pengolahan dan tanpa nilai tambah. Melalui keberlanjutan program YSI, muncul inovasi baru berupa produk fresh pack, yaitu kemasan siap masak berisi sayuran mentah yang sudah disiapkan lengkap dengan bumbu dan takaran siap olah. Konsep ini tidak hanya memperpanjang masa simpan bahan, tetapi juga meningkatkan nilai jual sayuran serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengolah masakan dengan praktis. UMKM Mojo. UMKM Mojo merupakan kelompok binaan dari program sebelumnya yang telah lebih dulu memproduksi teh dan bubuk kelor, namun masih menghadapi kendala seperti izin usaha dan minim promosi. Melalui keberlanjutan program YSI, dilakukan pendampingan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT. Selain itu, tim membantu pengembangan branding dan strategi pemasaran daring. UMKM Melor. Sama seperti Freshpack, Frozen Food, dan Teh Kelor, kelompok pangsit juga ikut serta dalam pembinaan sebelumnya. Namun, terdapat kendala yang belum terselesaikan, yaitu tekstur yang kurang renyah, rasa yang belum konsisten, dan belum bisa menentukan harga jual yang sesuai. Melalui pembinaan lanjutan oleh tim YSI, tim membantu membuatkan resep baru, menambahkan varian rasa, serta memberikan pelatihan tentang perhitungan harga pokok produksi dan strategi pemasaran digital sederhana. Hasilnya, pangsit kelor atau melor kini lebih renyah, memiliki cita rasa yang khas, dan menjadi salah satu produk unggulan yang mulai dikenal di desa Kelor. SIGE, Sistem Integrasi Kreatif. Agar produk tidak terhenti di tahap produksi, YSI menerapkan SIGE untuk mendukung pemasaran produk. Pelaku UMKM dilatih menggunakan Facebook sebagai media promosi dan penjualan. Mereka juga bergabung dalam komunitas Facebook yang fokus memasarkan produk lokal sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas dan interaktif. Selain pemasaran digital, tim YSI bekerja sama dengan beberapa mitra di kota Wonosari untuk memperluas distribusi produk. Melalui langkah ini, UMKM belajar pentingnya membangun jejaring bisnis, memperkuat branding, serta menjaga kualitas produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih besar. Luaran program. Program ini menghasilkan beberapa luaran konkret yang menjadi bukti keberhasilan dan dampaknya, yaitu buku dan modul pelatihan UMKM. Buku dan modul ini disusun sebagai panduan praktis bagi masyarakat dan pelaku UMKM Desa Kelor dalam mengelola usaha mereka. Isinya mencakup materi tentang manajemen keuangan, pengemasan, strategi pemasaran digital, hingga cara menentukan harga jual. Produk olahan unggulan desa. Melalui program ini, lahir dengan produk lokal seperti bumbu kacang, wedang uwu kelor, nugget dan bakso kelor, freshpack, teh dan bubuk kelor, serta pangsit kelor. Produk-produk tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat identitas desa Kelor sebagai wirausaha berbasis kelor dan pangan lokal. Refleksi dan pengembangan soft skill mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa Himama UMY dalam kegiatan ini tidak hanya berdampak bagi desa, tetapi juga bagi pengembangan diri mereka. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, mahasiswa mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, problem solving, serta kerja sama lintas disiplin. Pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam pengabdian dan di dunia profesional. Media publikasi digital. Program ini juga menghasilkan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan materi publikasi promosi yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan promosi bagi desa. Publikasi tersebut membantu memperkenalkan desa Kelor ke khalayak luas sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara akademisi dan masyarakat. Kami percaya, desa bukan sekedar wilayah di peta, ia adalah ruang tumbuhnya ide, mandiri, berdaya, dan menyala. Dari Kelor, kami belajar bahwa potensi kecil bisa menjadi gerakan besar jika disatukan dengan ilmu, kolaborasi, dan mimpi yang tak kenal kata cukup. YSI Himama UMY, Planting Innovation, Harvesting Impact.